Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita. Legenda Tuyul Pesugihan. Seperti apa cerita selengkapnya? Mari kita mulai. Gemerutuk gigiku keluar dari rumah Sriani, kekasihku. Menjelang maghrib, cintaku tak direstui sama sekali oleh kedua orang tua Yani. Hanya karena gelar fakir, aku sandang. Dan yang paling menyedihkan, gelar itu disandingkan dengan gelar lainnya. Miskin, iya. Aku sudah fakir, miskin pula. Umpatan kekesalan dan kekecewaan aku luapkan dalam kata-kata, berbentuk caci dan maki kepada orang tua Yani. Kenapa? Apa aku tak pantas untuk dicintai dan mencintai? Apa sebegitu nista dan hinanya aku di mata mereka? Hanya karena aku tak punya Avanza dan tak punya rumah minimalis yang manis. Tuhan, jadikan aku Ultraman. Aku tendang botol Sprite kosong hingga membentur tong sampah dan menimbulkan bunyi keras. Di saat hati gundah gulana, saat itu pula aku melihat mendung bergulung-gulung di cakrawala. Gelap seketika, disambut gelak tawa suara guntur di kejauhan. Mereka seakan mengejekku, tertawa di atas langit sana yang melihatku dalam kesusahan. Tak butuh waktu lama, gerimis menyambutku. Lengkap sudah penderitaanku kali ini. Semua baju basah kuyup dan aku mulai menggigil kedinginan. Aku berlari untuk berteduh di sebuah bangunan kosong yang ada di pinggir desa. Bangunan bekas pabrik tempe yang sudah lama ditinggalkan. Dalam keputusasaan, aku meratapi nasibku kini. Menangis terseduh dalam guyuran hujan yang semakin menyiksa. Saat sedang merenung, aku dikejutkan oleh suara tawa. Tawa itu aku dengar dari dalam bangunan pabrik yang kosong ini. Tapi tawa anak-anak. Sekilas tawa itu muncul, kemudian menghilang. Aku mengintip kepala dari balik tembok yang berlubang, mencoba mencari tahu anak siapa gerangan tadi yang tertawa. Dan anak siapa pula main-main di pabrik yang kata orang angker ini. Tapi tak ada siapa-siapa. Masih penasaran dan mencari-cari asal suara tawa. Kali ini aku mendengar suara, jelas, sangat jelas. Seperti ada di dekatku. Suara tangis, tangis anak kecil. Dengan gemetaran aku menoleh ke arah kanan dan aku melonjak terkejut ketika aku melihat seorang bocah laki-laki usia sekitar 8 tahun tengah duduk meringkuk kedinginan di samping kakiku. Astagfirullahaladzim, heh, kamu siapa? Teriakku sambil memelototinya. Tak habis pikir saja, bocah sekecil ini dengan kepala botak tanpa helai baju, hanya memakai celana dalam yang tunggu dulu. Itu celana model apa yang dia pakai? Sepertinya kain putih yang hanya diikat untuk menutupi aurat. Tega sekali mamakmu, Dek. Batinku. Masih gemetaran, aku mencoba berjongkok di samping bocah laki-laki itu. Sesekali mataku meliriknya. Sepintas aku lihat wajah imut itu pucat. Kelopak matanya hitam. Mungkin dia suka begadang. Aku masih membatin. Dingin ya, Dek? Aku mencoba berbasa-basi, tapi sepertinya bocah itu budek. Aku meliriknya lagi dan dia pun melirikku. Tiba-tiba, aku merasa ketakutan sendiri. Tatapannya itu benar-benar menyeramkan. Aku masih terpaku takut, tapi tiba-tiba dia meringis, menyunggingkan senyum yang membuat aku ingin sekali menonjok mukanya. Deretan giginya yang hitam nyaris membuat aku berteriak. Entahlah, antara ingin tertawa atau ingin marah. Tiba-tiba saja dia ketakutan ketika melihat seekor kucing mendekat. Dan itu pun juga membuatku ikut ketakutan. Bagaimana tidak? Bocah berkepala botak itu dengan segera masuk ke dalam pabrik kosong.
tapi bukan melalui pintu, namun menembus tembok. Aku seketika terpana, juga panik. Apa dia yang sering disebut tuyul? Seperti kilat aku berlari, tak peduli jika petir memburuku dan menyambarkan cambuk raksasa dari langit. Sampai aku tak peduli juga ketika sandal jepitku lepas dari tempat tongkrongannya, kaki. Sampai di rumah gubuk punya bapak emak, aku bergegas menuju kamar dan langsung melesat ke kamar mandi belakang rumah. Bukan kamar mandi seperti yang kau bayangkan. Kamar mandi dengan gayung berbentuk hati dan tembok menempel, tempat sabun yang ada cerminnya. Bukan seperti itu. Hanya sumur tua yang tak ada penutupnya, tepat berada di belakang dekat kandang kambing. Bahkan jika aku mandi, aku rasa semua kambing betina mengamatiku. Duh, malunya. Asal kau tahu. Setelah membersihkan diri, aku masuk ke kamar. Kamar yang tanpa pintu, hanya kelambu kusam sebagai penutup. Miskin sekali memang aku ini. Aku duduk di tepian dipan bambu yang kasar. Namun tiba-tiba mataku langsung tertuju pada sepasang sendal jepit warna biru yang tadi aku tinggalkan. Siapa yang bawa sandalku pulang? Apa mungkin emak? Tidak mungkin. Emak sudah di surga sana. Bapak? Juga kurasa tidak mungkin. Bapak sudah di neraka sana, menerima ganjaran atas semua kemaksiatan yang dia lakukan, sampai membuat emak tiada. Lalu siapa? Belum terjawab pertanyaanku, aku mendengar suara tawa lagi. Tawa itu, tawa bocah yang ku dengar di pabrik kosong tadi. Gila, bocah itu mengikutiku rupanya. Aku mencari-cari, dan ku dapati makhluk mungil itu jongkok memeluk kedua lututnya di pojokan dipan bambu di atas lantai tanah yang penuh tai kucing. Kamu ngapain ngikut ke sini? Pulang, nanti dicariin sama mamamu, usirku. Namun lagi-lagi dia diam. Itu membuatku merasa bersalah karena bocah itu tiba-tiba menangis lagi. Malam bertandang, suara jangkrik di sebelah rumahku terdengar saling beradu suara, seakan sedang bernyanyi menghibur hati. Tidak, aku sama sekali tak terhibur. Aku duduk di teras rumah, di atas kursi penjalin reot peninggalan emak, ditemani secangkir kopi dan rokok dari daun jagung yang aku giling sendiri. Sementara sarung kusam yang selalu menemaniku dalam tidur membuat hangat kaki. Kamu, itu anak siapa sih? Nanti kalau mamamu mencarimu gimana? Aku harus bilang apa coba? Tanyaku pada bocah lelaki yang bertelanjang dada. Ia duduk di lantai tanah, persis di bawah kursi. Tiba-tiba saja terbesit dalam benakku, ingin memastikan jika si bocah ini adalah tuyul yang sering orang-orang bicarakan. Aku mengamatinya sesaat. Dia masih meringis dan memandangiku juga. Mungkin jika tak ingat hukum perlindungan anak, sudah kutonjok muka menyebalkannya itu. Oke, sekarang coba kamu bawakan aku duit, ngerti kan? Duit. Ngerti ndak kamu? Seruku. Dia masih meringis dan tiba-tiba tanpa pamit dia melesat entah kemana. Dasar, anak siapa sih itu? Tak ada akhlak sama sekali. Permisi kek, salam kek. Aku benar-benar sudah gila. Aku sama sekali tak pernah percaya tuyul, dan sekarang ditemani tuyul beneran. Ya Tuhan, kenapa tak kau kirimkan emaknya sekalian? Si bebek gombel menemaniku. Tak berapa lama dalam waktu singkat, bocah pelontos itu kembali. Sementara di tangannya ada kain hitam, entah berisi apa, yang dia letakkan di atas meja bambu di dekat kopi. Aku kebingungan, apa isinya? Perlahan aku membuka bungkusan itu pelan. Tiba-tiba saja, kedua pupil mataku terbelalak ketika melihat isi kain hitam itu. Uang, banyak sekali uang. Namun aku lekas membuang pandangan dan melototi bocah pelontos yang dari tadi diam tapi meringis. Hei tuyul, kamu itu ndak ngerti duit ya? Ini memang duit, tapi bukan duit monopoli juga yang kamu ambil. Aku kesal bukan main, emosi campur aduk. Sepertinya tuyul itu perlu mendapat les privat.
bagaimana cara membedakan duit asli dan duit monopoli. Hingga keesokan harinya, aku melihat duit asli dengan gambar khas pahlawan kebangsaan warna pink bertaburan di atas dipan reotku. Kuhitung uang yang sudah berserakan di atas dipan kasar. Senang bukan kepalang rasanya. Tak terbayangkan aku mendapatkan uang warna pink ini dari seorang bocah. Bukan seorang, tapi makhluk. Makhluk imut pelontos yang kini tengah menikmati ayam mentah yang bersimbah darah. Kasihan kamu, besok lagi kalau mau makan jangan nyolong ayam ya. Ayam mentah lagi, nanti kalau yang punya nyari gimana? Sekarang kan aku sudah ada uang, nanti tak belikan daging ayam mentah yang sudah disembelih dengan basmalah lagi. Jadi yang kamu makan halal toyiban, oke? Aku mengamati responnya, tapi si bocah pelontos itu hanya memandangku sambil menyunggingkan bibirnya yang berlepotan darah ayam. Baiklah, apa yang akan pertama kali aku lakukan dengan uang ini? Aku membatin. Kamu di sini ya, jangan kemana-mana. Pintaku pada bocah itu yang masih dengan santai menyantap kepala ayam. Aku bergegas menuju pasar, tentu dengan hati berbunga-bunga, seperti layaknya orang yang dapat hadiah umroh satu keluarga. Setelah membayar ojek pangkalan, yang tentu kembaliannya tetap aku minta. Enak saja tak diminta. Aku dengan penuh percaya diri menuju ke toko pakaian yang ada pelayan cantiknya. Benar saja, satu orang pelayan cantik langsung membuntutiku ke sana kemari. Aku heran saja kenapa dia mengikutiku. Kan aku mau beli baju, bukan mau mencuri. Kupilah-pilah baju paling bagus dan paling mahal di sana. Tak tanggung, aku membeli banyak sekali, termasuk untuk kuberikan pada si bocah yang sudah mencarikan uang untukku. Berapa semuanya, Mbak? Tanyaku pada kasir yang sedang menghitung belanjaanku. Semuanya 500.000, Mas. Ah, enteng, gumamku sambil tersenyum. Kemudian aku menyerahkan uang sesuai yang disebutkan oleh kasir. Setelah membayar, aku pun berlalu. Masih menelusuri pasar yang becek, aku menuju ke tempat pemotongan daging ayam. Dan di sana aku memborong ayam beberapa kilo untuk persediaan makan si bocah. Pasti dia akan senang sekali dengan ayam mentah ini. Namun ketika masih menunggu ayam itu dimasukkan ke dalam plastik oleh si pedagang, sayup-sayup aku mendengar beberapa obrolan tukang ayam lain yang tak jauh dari tempatku berdiri. Uang saya tadi malam hilang. Kerutunya, aku melirik wajah pedagang itu yang terlihat kesal. Berapa? 10 juta, padahal uang itu buat modal. Lah kok bisa hilang? Ya ndak tahu aku, padahal jelas-jelas aku taruh dalam tas. Ah, paling diambil istrimu. Istriku sudah aku tanya, tapi dia ndak ambil. Jangan-jangan. Mendengar itu pikiranku langsung melayang buana ke sana kemari. Apa mungkin uang yang bocahku ambil itu uang si mas ini? Kasihan sekali dia. Pasti susah mencari uang sebanyak itu. Tapi, bodo amat, yang penting uang itu sudah jadi milikku. Dengan segera aku berlalu. Setelah membayar, kemudian aku mencari ojek pangkalan lagi yang tengah mangkal di pojok pasar. Aku melewati rumah Sriani kekasihku yang sebentar lagi akan dipinang oleh berjaka ting-ting dari tanah seberang. Sekilas aku melihat Sriani tengah menjemur pakaian di depan rumahnya. Entah kenapa hatiku terasa pilu sekali melihat orang yang sangat aku cintai, yang selama ini ku kenal lebih dari 1 tahun. Susah senang bersama dalam ikatan cinta. Hanya dia yang mau membawakan makanan ke sawah saat aku tengah berjibaku mencangkul. Hanya dia yang mau menemaniku dalam kesendirian, dan sekarang aku harus dengan berat hati melepaskan dia untuk lelaki lain. Hanya karena aku berbeda kasta. Aku orang yang tak punya. Begitukah orang tua? Hanya melihat materi saja. Aku tahu dalam senyum Sriani menyimpan cinta untukku. Aku tahu dia terpaksa menerima perjodohan itu sebagai tanda baktinya pada orang tua. Aku menarik nafasku dalam-dalam. Tak apa Sri, kamu pantas bahagia. Aku ikhlas melepasmu. Aku sadar diri siapa aku ini. Aku memang bukan siapa-siapa. Tak berpunya seperti kebanyakan mereka.
Butir air mata terasa sesak kurasakan di kedua mata. Kemudian berduyun-duyun menetes membasah kedua pipi. Ya Tuhan, sesakit inikah? Sesampainya di rumah, aku langsung menghambur masuk. Aku melihat bocah pelontos itu tengah tertidur pulas di atas dipan reotku. Aku melangkah pelan, takut suara langkahku akan membangunkannya. Setelah meletakkan barang belanjaan di atas meja, aku mendekati bocah itu. Aku duduk di tepian dan dengan seksama mengamati wajahnya yang pucat. Dia seperti manusia pada umumnya. Entah ini hasil karya Tuhan atau bukan. Aku hanya tak tega melihatnya bertelanjang dada. Aku ambil sarung, lalu aku selimuti tubuh kecilnya. Dia mengeliat, dan aku melihat satu senyum terukir di bibirnya yang masih belepotan darah yang mulai kering. Dia merasa nyaman sekali dengan selimut ini. Tapi tiba-tiba aku tersentak ketika ia terbangun dan langsung duduk di atas dipan. Aku berdiri dan mundur beberapa langkah sesaat ketika mulutnya mendesis tiba-tiba saja dan menyeringai mengerikan. Gigi runcing muncul secara tiba-tiba. Ada apa? Apa yang terjadi? Dan yang paling mengejutkan, tiba-tiba saja dia berlari bersembunyi masuk ke dalam kolong dipan. Aku yang masih kebingungan dengan perubahan sikap bocah pelontos itu mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi dengannya. Berkomunikasi dengannya rasanya tak mungkin karena dia tak mengerti apa yang aku katakan. Sampai aku dengar teriakan seseorang di luar sana. "Mahmud, keluar kamu!" Aku kenal suara itu. Iya, itu suara bapaknya Sriani. Segera aku menuju keluar rumah. Setelah aku yakin bocah pelontos itu tak menunjukkan diri pada lelaki yang sudah berdiri di depan pintu rumahku. Lelaki parubaya itu kulihat sangat murka, entah kenapa dengannya. "Kenapa Pak?" "Heh, kamu ndak usah basa-basi. Kamu kan yang menyembunyikan Sri, anakku." "Tunggu, apa maksudnya ini? Menyembunyikan Sri?" Sepertinya aku tadi melihat Sri tengah menjemur pakaian di depan rumahnya. Dan orang tua ini bilang kalau anaknya aku yang menyembunyikan. Wah, kebanyakan makan pupuk kandang ini orang. Batinku. "Menyembunyikan gimana, Pak?" "Minggir, aku cari sendiri," teriaknya sambil mendorong tubuhku. Aku tersungkur tak mampu menahan berat badannya yang seperti gapura desa. Lelaki itu masuk, sementara aku lekas berdiri untuk mencegahnya masuk ke dalam kamar. Aku hanya tak mau dia melihat bocah kepala pelontos yang tengah meringkuk di bawah kolong dipan. Pak, ndak ada Sri di sini, Pak." Teriakku sambil mengejar lelaki gemuk itu. Namun terlambat, ia sudah masuk ke dalam kamar. Seketika jantungku berdetak tak menentu, manakala ia mencoba melongokkan kepala ke bawah dipan. Tamat riwayatku. Batinku ketakutan. Namun ternyata dugaanku salah. Lelaki itu lekas berdiri lagi. Aku yang bercampur aduk saat itu. Dengan perasaan bingung, aku terus mengikuti lelaki itu kemana saja, menggeledah gubuk reotku. Tapi sesekali aku masih melirik ke arah kamar, dengan sejuta pertanyaan yang gentayangan di kepalaku. Kenapa bocah pelontos itu? Kenapa lelaki gemuk ini tak melihatnya? Apa dia sudah lari? Lewat mana? Sementara kamarku tak berjendela. Heh, ingat ya, kalau sampai aku tahu kamu yang menyembunyikan Sri, aku bunuh kamu. Dek, jantungku terasa lepas dari tempat persembunyiannya. Lelaki tua itu mengancamku. Apa aku salah dengar? Dan kenapa dengan Sri? Kemana dia? Lelaki tua itu dengan kasar menendang pintu rumahku yang terbuat dari bambu. Entah karena terlalu kencang atau bagaimana, pintu itu pun kembali menutup tepat setelah tubuh lelaki gemuk tersebut berada di tengah-tengah pintu. Tak urung, kepalanya terantuk pintu bambu. Setan! Siapa ini yang masang pintu? Ditendangnya berkali-kali pintu yang tak berdosa. Sementara aku hanya tertawa geli melihat lelaki tua itu baku hantam melawan pintu. Aku masuk ke kamar kembali setelah melihat ayah Sri berlalu pergi. Aku mencari bocah itu dan ternyata dia masih meringkuk di bawah dipan. Aku mencoba menenangkannya. Beberapa saat dia pun keluar, lalu ia duduk di atas pinggiran dipan.
Aku menyeret kursi yang ada di pojokan dan duduk mengamatinya. Aku melihat wajahnya tiba-tiba saja berduka. Entah kenapa, dia terlihat murung. "Kamu kenapa? Kamu kenal sama bapak itu? Sepertinya kamu menyimpan dendam sama dia." Tanyaku dengan sedikit ketakutan, takut jika dia akan berubah menyeramkan lagi seperti tadi. Tiba-tiba dia berdiri dan mendekat ke arahku. Tangan mungilnya menyentuh tanganku yang berkeringat. Dan sesaat kemudian, aku dibawanya entah kemana. Aku melihat seorang wanita muda yang sangat cantik tengah duduk di teras depan rumah. Dan kedua mataku melihat perut wanita itu yang sudah membesar. Dia hamil. Iya, hamil. Kemudian entah dari mana datangnya, dua orang lelaki menghampiri wanita itu. Mereka mengenakan sarung untuk menutupi wajahnya. Aku terpaku ketika melihat keduanya menyeret paksa wanita yang tengah hamil tua tersebut. Salah satu lelaki menarik rambutnya dan wanita itu tersungkur ke tanah. Masih mengerang kesakitan, wanita itu mencoba melepaskan diri dari cengkraman keduanya. Namun sayang, tubuhnya tak sekuat mereka. Wanita itu terus menangis kesakitan, manakala dia diseret oleh salah satu lelaki yang dengan beringas menjambak tubuhnya. Tangannya mencoba meraih-raih penutup wajah lelaki tersebut, dan aku pun menutup mulutku dengan telapak tangan. Ketika penutup kepala itu terbuka, wajah yang tak asing bagiku, wajah yang juga sudah menggoreskan luka dalam hati. Dia ayah Sriani. Masih entah di mana, tiba-tiba saja aku sudah berdiri di sebuah kebun. Sementara di depanku, aku melihat sumur tua yang sudah penuh dengan rumput yang menjalar. Lalu aku melihat salah satu lelaki yang aku kenal sudah membopong seorang wanita yang tengah hamil tua itu, yang kulihat sudah tak bergerak. Dan lagi-lagi aku menutup mulut itu ketika melihat lelaki itu dengan tanpa rasa iba membuang tubuh wanita tersebut masuk ke dalam sumur. Sepersekian detik pertunjukan itu pudar. Aku tersentak, keringat seketika membanjiri di seluruh tubuh. Nafasku memburu dahsyat, jantungku berdebar bertalu-talu. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan wanita itu? Dan siapa dia? Seketika aku melihat wajah bocah pelontos yang ada di depanku. Dia terduduk, lalu aku memberanikan diri untuk mendekati. Aku berjongkok di hadapannya. Lalu dengan terbata, aku bertanya, "Apakah dia ibumu?" Makhluk berbentuk bocah itu mengangguk pelan. Aku merasakan butir air mata menetes di ujung telapak tanganku yang berada di kedua lututnya yang dingin. Apa yang terjadi dengan kalian? Setelah kejadian itu, aku berusaha menjadi sahabat yang baik untuk si bocah botak ini. Sepertinya hantu penasaran itu butuh kasih sayang. Aku salah menilaimu. Yul, aku pikir kamu adalah sosok hantu menyeramkan yang butuh sesajen berupa kembang dan menyan. Tapi rupanya kamu itu lucu, layaknya bocah pada umumnya. Batinku saat mengamati tengah memakan ayam mentah yang ada di meja yang tadi aku beli di pasar. Oke, baiklah. Hari ini aku akan mengajarkanmu beberapa hal dan aku akan memulainya dari memberikanmu nama. Ya, nama, agar aku tak bingung untuk memanggil bocah gundul ini. Yul, sini. Aku menarik kursi kayu panjang yang ada di bawah meja. Kemudian aku duduk menaikkan satu kaki. Si bocah pelontos itu berhenti mengunyah ayam yang tinggal pahanya. Kemudian ia mendekatiku dan duduk di depanku. Aku ambil kain serbet dan aku usap mulut mungilnya yang penuh dengan sisa-sisa daging. Tadinya dia menyeringai. Gigi runcingnya muncul tiba-tiba ketika kain lap menempel di mulut. Tapi aku tenangkan dia untuk mencoba menjelaskan jika kain itu tak akan menyakitinya. Baiklah, mulai sekarang aku akan memberimu nama. Tapi apa ya nama yang cocok sama kamu itu? Aku mencoba memikirkan nama-nama yang muncul di kepala. Sesekali aku melihat dan mengamati wajah pucat itu, dan tiba-tiba dia menyeletuk. Ini pertama kalinya aku mendengar dia berucap, selain tertawa dan menangis tentunya. Yam-yam.
Celetuknya membuat jidatku berkerut. Mencoba mengerti apa yang dia katakan. Hah? Ayam? Kamu mau namamu Ayam? Enggak, nama ayam sudah ada yang punya. Nanti kita bisa didemo sama semua ayam. Apa ya? Kedua bola mataku kugerakkan ke pojok kiri, mencari ide untuk nama yang muncul di kepala. Ah iya, karena aku menemukanmu di pabrik tempe, maka kamu aku kasih nama Tempe. Seruku, tapi seketika wajahku berubah ketika melihatnya tertawa-tawa. Namun tak lama tawanya terhenti, manakala dia melihat mataku yang tak berkedip menatap. Kenapa? Lucu ya? Gerutuku serius. Tempe, nama yang aneh. Nanti kita bisa dikeroyok sama penjual tempe. Apa ya? Ah, berhubung kamu dari jenis Saiton, gini saja. Aku kasih kamu nama Jin, gimana? Setuju? Aku tertawa lebar ketika melihatnya mengangguk. Refleks aku menoel kepala botaknya. Dan lagi-lagi dia menyeringai, mengeluarkan gigi taringnya yang tajam, yang seketika membuatku takut. Maaf. Hari ini aku lalui bersama bocah gundul yang kuberi nama Jin itu dengan kesibukan. Aku membersihkan kamar, menyapu dan membuang tai kucing yang berserakan, merapikan tempat tidur dan beberapa perabotan seperti lemari yang sudah nyaris roboh karena dimakan rayap, serta membersihkan pekarangan. Aku membiarkan bocah dari alam entah mana itu berlari ke sana kemari, layaknya bocah yang sedang bermain-main. Sesekali aku dengar tawanya, kemudian disusul dengan gumamanya yang tak begitu aku mengerti. Kamu dapat apa? Tanyaku ketika aku tengah menyapu halaman belakang di depan pohon bambu. Aku yang tak memperhatikan dia berada di belakangku, terkejut ketika mendengar suara mendesis-desis. Spontan aku menghentikan kegiatanku dan menoleh ke arah Jin. Aku terkejut bukan main ketika bocah dari alam lain itu memutar-mutar seekor ular sebesar jempol kaki orang dewasa. Lepasin itu ular, bisa menggigitmu nanti, teriakku histeris. Tapi aku hanya melongo ketika bocah itu dengan santai bermain-main dengan ular ganas keturunan kobra. Lepasin Jin, lepas! Seruku lagi dan bocah itu pun dengan muka sedih melepaskan ular yang nyaris kehabisan oksigen karena dicekik lehernya. Aku menggelengkan kepala. Aku lupa jika bisa hewan ganas manapun tak akan mempan sama dia. Aku masih sibuk, aku juga masih membiarkan Jin bermain-main di halaman belakang, mengganggu kambing-kambingku yang terkadang mengembek bersautan. Dan yang tak kalah menyeramkan ketika dengan lincah dia menaiki celeng atau babi hutan yang sering berseliweran di halaman belakang. Mungkin seandainya di sini ada macan, dia akan membawa macan itu pulang ke rumah. Capek ya Jin? Aku mengusap peluhku yang membanjiri di wajah dan memegangi pinggangku. Aku juga melihat Jin sedang bermain-main dengan dedaunan yang baru saja aku sapu. Tunggu dulu, Jin, teriakku ketika melihat daun yang sudah aku sapu dan aku kumpulkan. Dia obrak-abrik lagi. Aduh, capek aku nyapu, kamu malah berantakin lagi. Gerutuku kesal. Tapi rupanya teriakanku tak berpengaruh pada bocah itu. Dia malah makin senang menghambur-hamburkan dedaunan. Ah, terserahlah. Aku pasrah saja. Yang penting Jin bisa tertawa gembira. Tapi ketika hendak melangkah pergi, tiba-tiba sebuah keajaiban dipertunjukkan makhluk mungil itu. Dengan satu gerakan jarinya, dia mampu mengumpulkan semua daun-daun yang sudah berserakan. Aku melongo. Jelas, sebelum aku menyadari sesuatu, kesal pastinya. Tunggu dulu Jin, aku capek nyapu seluruh halaman belakang rumah yang lebarnya seperti lapangan voli. Capek, keringetan, dan kamu hanya dengan satu jari saja bisa merapikan ini semua. Kenapa nggak kamu lakukan dari tadi sih Jin? Jadi aku nggak perlu capek nyapu. Ah, dasar. Dengusku kesal. Aku berlalu meninggalkan bocah itu. Iya, dia dengan mudah merapikan itu semua. Dengan kekuatan Ultraman-nya, satu gerakan jari saja, satu gerakan jari bisa bersih semua. Hari itu aku lewati bersama Jin.
makhluk yang biasa orang sebut tuyul itu. Entah kenapa ada rasa iba ketika melihat makhluk dari dunia lain itu tengah bermain dengan air yang baru saja aku ambil dari sumur. Layaknya anak-anak, aku memandikan bocah itu, tapi kulitnya yang pucat layaknya orang mati. Tak bisa luntur dengan sabun. Bocah itu senang bukan main ketika aku gendong di belakang punggungku. Tawa khasnya membuat hatiku bahagia, seperti seorang ayah yang bermain dengan buah hatinya. Setelah puas kami bermain-main, aku memakaikan baju yang tadi aku beli di pasar. Kaos putih bergambar Upin Ipin serta celana pendek. Aku lihat dia mengamati gambar kartun yang ada di bajunya. Dia tertawa. Bagus kan? Nih, pakai ini. Aku mengambil topi kecil warna hitam dan kupakaikan di atas kepalanya. Lagi-lagi bocah itu tertawa dan melompat-lompat bahagia. Aku menuntunnya menuju cermin yang ada di lemari. Tapi tunggu, tak ada sama sekali wujudnya di cermin itu. Hanya kaos, celana pendek, dan topi yang terlihat melayang-layang. Jin, kamu tak terlihat di cermin ini. Lalu bagaimana aku bisa melihatmu? Aku lihat Jin memegang tanganku. Kemudian seperti sebelumnya, dia membawaku berada entah di mana. Dalam dunia yang tak aku mengerti, aku melihat diriku sendiri tengah duduk di suatu ruangan. Tapi seketika aku ingat itu di mana? Rumah ayahnya Sriyani. Ya, ketika sore kemarin aku mengutarakan niatku untuk meminang gadis yang aku cintai di hadapan ayahnya. Kamu itu miskin. Pekerjaanmu itu cuma nyari rumput dan purut tandur. Mana mungkin kamu bisa memberi makan anakku? Ndak, Sri sudah aku jodohkan sama orang lain. Tapi Pak, saya sama Sri saling mencintai. Halah, cinta. Kamu pikir kamu bisa membeli makanan dengan cinta? Semua pakai duit. Ngerti ndak kamu? Sudah pergi sana. Kamu ndak akan pernah aku izinkan menginjak rumahku lagi. Terlebih ketemu lagi sama anakku. Ngerti kamu? Dasar kere. Aku memejamkan mata. Tiba-tiba rasa sakit seketika menyayat sembilu. Perih sekali hatiku, terkoyak oleh ucapan tajam yang melebihi tajamnya parang. Aku membuka mataku kembali. Aku melihat Sri yang menangis dari balik pintu. Melihatku pergi meninggalkan rumahnya. Namun sesaat mataku tak berkedip ketika aku dibawa ke sebuah kamar. Kamar besar dengan aneka hiasan lampu-lampu. Entah kamar siapa itu, sampai aku tahu pemilik kamar adalah Sriyani. Aku melihat Sri tengah berbicara dengan seseorang, entah siapa. Aku mencoba untuk melihat, tapi tak bisa. Aku hanya melihat punggung Sri yang membelakangiku. Hingga aku terkejut bukan kepalang ketika aku melihat bocah pelontos berjalan dari balik tubuh Sri. Bocah itu, ya Tuhan, dia jin. Ya, itu bagaimana bisa? Bocah pelontos yang ada dalam kamar Sri adalah jin. Bocah yang sekarang bersamaku. Dan kulihat bocah gundul itu terisak menangis meninggalkan kamar Sri. Dia berlari dan menuju sebuah pabrik kosong di mana kemarin aku berteduh dari hujan deras. Ya Tuhan, aku tersentak ketika jin melepaskan tangan mungilnya. Bagaimana aku bisa melihatmu, jin? Tiba-tiba dia menghilang. Tak lama, sepersekian detik dia muncul lagi dengan membawa kalung. Lalu ia menyerahkan kalung itu padaku. Aku mengamati dengan seksama dan aku baru menyadari jika kalung itu adalah pemberian dari Sriyani, kekasihku beberapa hari yang lalu. Seketika pikiranku kembali pada saat Sri memberikan kalung ini. Saat itu ketika di sawah, aku tengah beristirahat. Sri datang dengan membawa beberapa makanan. Entah kenapa dia terlihat sedih. Mas, ini makan siangnya ya. Ia meletakkan satu rantang yang berisi makanan di atas balai-balai yang berada di tengah sawah. Kamu kenapa Sri? Kok sedih begitu? Sri terdiam beberapa detik. Mas, sepertinya aku tak akan bisa lagi membawakanmu makanan. Maafkan aku, Mas. Kenapa Sri? Sesaat suasana hening, hanya semilir angin yang berhembus dan menggerakkan rambut wanita yang duduk di depanku itu. Aroma harum tubuhnya begitu semerbak menghias penciumanku. Mas,
Aku rasa kita tak akan mungkin bisa bersama. Dia mulai terseduh. Kenapa? Ada apa? Aku sudah dijodohkan, Mas. Bagai petir menyambar seketika aku mendengar kata itu, yang sontak membuat tulang sendiku terasa tak berfungsi sempurna. Aku memegang tangannya yang berkeringat, dan aku pun merasakan tetes air mata di punggung telapak tanganku. Air mata dari Sri. Kita bisa kawin lari, Sri. Ndak, Mas, ndak mungkin. Hatiku remuk redam, hancur sehancur-hancurnya. Berwujud air mata yang juga ikut menetes. Mas, aku ingin meminta satu hal darimu. Sri masih terbata. Dia menatapku, kemudian perlahan dia mengusap air matanya. Apa itu, Sri? Tanyaku ragu. Tapi berjanjilah kamu akan menjaganya. Apa itu? Berjanjilah dahulu kamu akan menjaganya. Aku mengangguk pelan. Tak ada pilihan lain selain menyanggupi permintaan Sri, meski aku belum tahu apa permintaannya. Perlahan Sri mengeluarkan sebuah kalung dari akar tumbuhan yang aku pun tak tahu. Sementara gantungan kalung itu ada ikatan kain putih berbentuk kotak kecil. Jaga kalung ini, pintanya sambil meletakkan kalung itu di telapak tanganku. Apa ini, Sri? Jaga kalung ini, Mas. Berjanjilah kamu mau menjaganya. Tapi apa ini? Dan kenapa aku harus menjaganya? Berjanjilah, nanti kamu akan tahu sendiri, Mas. Aku yang masih terpaku dan menahan sakit dalam hati tak mampu berkata lagi ketika melihat Sri berlalu dan pergi. Aku hanya melepasnya kala itu dengan derai air mata yang tak bisa lagi aku tahan untuk tidak menetes. Ya Tuhan, inikah cinta? Tak ada rasa sakit yang mampu melebihinya. Aku tersimpul di hadapan Jin dan kemudian aku menggenggam kalung itu erat. Kalung yang selama ini aku pakai, yang ternyata membawa Jin. Bocah gundul yang aku temukan di pabrik angker kemarin, yang kini berdiri di hadapanku. Aku memeluk tubuh Jin yang terasa bagai kapas. Tubuh itu begitu ringan dan dingin. Aku merasakan tak ada satupun tulang dalam organ tubuhnya. Dalam dekapanku, aku mendengar isak tangis makhluk mungil ini. Kedua tangannya menyentuh punggungku dengan gemetaran. Aku janji, aku akan menjagamu, Jin, bisikku. Sudah, cukup dramanya. Sekarang aku akan memberikan satu tugas penting pada bocah ini. Mencuri uang? Bukan. Justru misiku kali ini, aku ingin menghilangkan mitos tuyul yang negatif di mata masyarakat luas. Sekarang aku akan mengajakmu keliling desa Jin, tapi biar semua orang tak melihatmu. Aku lepas saja kaos juga celanamu ini. Aku gak mau banyak warga desa pingsan semua melihat kaos dan topi melayang-layang. Ucapku sembari melepas satu persatu baju yang tadi aku kenakan di tubuh Jin. Dan sore itu aku mengajak Jin berkeliling desaku dengan berjalan kaki dan kugendong dia di punggung. Akan banyak orang-orang yang bertanya kenapa aku memangku tangan di belakang. Mereka tidak tahu saja jika aku menggendong sosok makhluk yang fenomenal, yang lebih melegenda daripada babi ngepet. Jin, kamu adalah buruan di luar sana. Semua orang menginginkanmu, bahkan kamu akan diperjualbelikan dengan mahar yang tinggi. Tapi tenanglah, aku tak seperti mereka. Aku berhenti di depan sebuah rumah bagus di tengah desa. Rumah Pak Kades. Ya, rumah dengan bangunan mentereng ini adalah rumah kepala desaku. Banyak keluhan warga mengenai kinerja sang lurah ini, yang katanya dia mengkorupsi dana bantuan pemerintah. Yang seharusnya namaku ada dalam daftar mendapatkan bantuan. Tapi sampai detik ini, aku sama sekali tak menerima apapun. Jangankan uang, beras raskin saja aku tak dapat. Kurang miskin apa lagi aku ini? Atau butuh kupu kereotku roboh dulu agar dikatakan miskin? Jin, kamu lihat rumah itu kan? Amati ya, nanti malam kita beraksi. Bisikku pada Jin yang aku gendong. Jin mengangguk pelan. Ingat, ambil sebagian saja uang warna merah dan biru yang ada di sana, jangan semuanya. Lagi-lagi Jin mengangguk. Ya Tuhan, jahatnya aku mengajari bocah ini mencuri.
Ah, masa bodoh, lurah itu seorang koruptor, harus diberi pelajaran. Lalu aku berjalan kembali. Aku tak mempedulikan beberapa warga yang menyapa aku. Aku hanya menjawab dan dengan senyuman. Pasti mereka keheranan kenapa aku memangku tangan di belakang. Kami sampai di depan sebuah rumah lagi. Kali ini rumah bercat hijau muda. Dan aku mengamati sejenak. Rumah seorang pengurus masjid yang tidak amanah. Pernah aku memergoki dia memasukkan uang sumbangan dari seorang dermawan sebesar 100.000 di saku celananya. Jika uang 100.000 saja dia mau mengambil, sudah pasti uang jutaan mampu dia sikat. Pantas saja jumlah saldo masjid tak pernah bertambah, tapi makan berkurang. Amati rumah ini, ambil beberapa uang nanti malam ya. Ingat, jangan semuanya. Kulirik Jin mengangguk. Untung dia mengerti. Isya telah berlalu meninggalkan waktunya. Aku tak punya jam dinding, apalagi jam tangan. Bahkan ponsel saja aku tak ada. Aku hanya mengandalkan waktu dari suara azan di masjid. Aku rasa ini waktu yang tepat. Aku mendudukkan Jin di bangku panjang, ditemani lampu minyak yang mulai redup. Sesaat aku memegang kedua pundak bocah itu. Ingat ya Jin, ambil seperlunya saja, kataku meyakinkan. Jin mengangguk, kemudian aku melepaskan peganganku di kedua pundaknya. Dalam hitungan detik Jin sudah lenyap dari pandanganku. Secepat angin, entah apa yang sedang dia lakukan di sana. Aku berharap cemas. Aku harap dia mengerti akan perintahku tadi. Beberapa menit setelah menunggu dengan rasa khawatir, aku melihatnya sudah kembali dengan puntalan kain hitam yang entah kain itu ia dapat dari mana. Dengan menunjukkan gigi-gigi hitamnya, ia meletakkan bungkusan kain itu di atas meja. Tak mau menunggu lama, aku segera membuka. Seketika senyumku melebar ketika aku melihat tumpukan uang dalam jumlah banyak berada dalam kain itu. Bagus Jin, ini uang dari rumah yang aku tunjukkan sama kamu tadi kan? Jin mengangguk. Bocah itu kemudian tak mempedulikan aku yang tengah menghitung uang. Ia bermain-main dengan lampu minyak yang menyala. Malam semakin larut, aku rasa sudah mendekati jam 12 malam. Baiklah, aku mengintip ke kamar dan aku lihat Jin sudah tidur dengan pulas. Dengan hati-hati kemudian aku melangkah keluar dari rumah. Tentu untuk membawa sejumlah uang yang aku masukkan dalam kain sarung yang sudah aku bagi-bagi. Uang itu aku bungkus dengan daun pisang, lalu aku ikat dengan pelepah pohon pisang yang sudah kering. Jumlah bungkusan itu aku genapkan 20 bungkus. Malam itu aku berjalan mengendap-endap mengelilingi desa dengan memakai sarung untuk menutupi muka. Aku berhenti di depan rumah Ibu Surti, janda 3 anak yang juga tak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Itu terlihat lenggang. Dengan perlahan, aku meletakkan bungkusan daun pisang berisi uang di depan pintu rumahnya. Lalu aku mengetuknya berkali-kali. Ketika aku melihat lampu ruang tengah telah menyala, aku bersembunyi di balik pohon pisang, tak jauh dari halaman rumah. Sesaat aku mengamati wanita itu membuka pintu, lalu dia mengambil bungkusan tersebut. Seketika aku lihat raut wajahnya berseri, manakala ia membuka bungkusan daun pisang yang aku letakkan di depan pintu. Ia menutup mulutnya dengan telapak tangan, kemudian menghitung jumlah uang yang ada. Ia masih bingung. Sesekali ia menoleh kanan dan kiri, dan akhirnya ia pun masuk dengan membawa bungkusan pisang yang berisi uang. Rumah Pak Sukri, Mbah Repo, Mbah Parni, Mbah Surip, semua aku sambangi. Aku letakkan bungkusan daun pisang di depan masing-masing rumah mereka. Hingga habis sudah tak ada yang tersisa. Aku mengeliat dari tidurku, kemudian aku membuka mata perlahan. Pagi sudah hadir rupanya. Aku mengangkat kepala perlahan dan aku mendapati Jin tidur di atas perutku. Ulah sekali dia, seperti putri tidur saja. Bukan putri tidur. Lebih tepat pangeran kodok. Karena posisi tidurnya mirip persis dengan kodok. Aku membangunkannya. Ia pun kemudian dengan segera berlari menuju sumur. Dan seperti tugas yang sudah aku ajarkan,
Ia mengisi air dari sumur ke dalam gentong yang aku ikat di tepian tiang kerekan. Mudah baginya, hanya dengan memainkan jari, kerekan itu naik turun ke dalam sumur dengan sendirinya. Ini makananmu, Jin. Aku menyuguhkan makanan ayam yang sudah membiru karena tak ada kulkas untuk menyimpan. Tapi tetap saja, ia doyan. Bahkan aku nyaris muntah melihat cara makannya yang seperti orang kelaparan. Sekarang kita cari rumput yuk, buat makan kambing. Kami pun pagi itu menuju ke beberapa kebun yang ditumbuhi rumput-rumput hijau. Mulai pematang sawah, aku melihat banyak buruh tandur yang tengah berkumpul. Mereka seakan tengah dengan serius membicarakan sesuatu. "Mut, Mahmud, sini!" teriak salah satu warga desa yang aku kenal. Aku pun menuju ke mereka, tentu dengan menggendong Jin di belakangku. "Ada apa, Mbah?" tanyaku penasaran. Kamu dapat ndak?" "Dapat apa, Mbah?" "Loh, dapat bungkusan." "Hah? Bungkusan apa?" "Bungkusan daun pisang yang isinya uang." Aku hanya tersenyum. Aku hanya tak mau nantinya aku keceplosan bicara. "Saya juga dapat kok, Mbah." "Alhamdulillah, tak kira kamu ndak dapat." "Berapa?" "Sama 1 juta juga." "Iya, Mbah." "Syukurlah, Mut, ndak tahu itu siapa. Baik banget bagi-bagi uang ya di zaman sekarang." "Mungkin itu sultan dari kota, Mbah." "Iya toh," jawabku seadanya. Kemudian tanpa menghiraukan mereka, aku berlalu. Rupanya kabar benar-benar cepat menyebar. Mulai dari tukang angon bebek, tukang jual jamu, bahkan jual bakso keliling, senter membicarakan sultan misterius yang datang bak malaikat. Aku tersenyum puas sekali. Aku tos dengan Jin. Bocah itu pun terlihat senang, bukan main. Hari berlalu, aku mendengar kabar jika Sriani telah pulang. Benar kan? Dia hanya butuh waktu menyendiri di rumah kakek dan neneknya di desa seberang. Sementara itu juga, aku masih gencar melakukan aksi gilaku. Semua koruptor yang ada di kota, mulai dari tingkat camat hingga bupati, ketakutan. Uang para pejabat korup di negeriku aku sikat dan hasilnya kubagikan pada fakir miskin. Aku melebarkan sayap perjuanganku, membagikan uang ke desa lain yang tak jauh dari desaku. Aku pilih mereka yang menurutku pantas untuk mendapatkan uang. Tak lupa juga, aku mulai merenovasi rumah emak. Rumah yang dahulu gubuk reot, sekarang aku sulap menjadi rumah minimalis yang manis. Serta tak lupa 1 unit Avanza bertengger di garasi. Itu membuat semua penduduk kagum padaku, termasuk Ayah Sri. Aku membuka usaha peternakan dari tanah yang aku beli. Tak butuh waktu lama, beberapa ekor sapi sudah mulai memenuhi kandang. Sekarang aku menjadi juragan. Tentu, semua dari Jin, dari tuyul yang melegenda. Kedokku masih tetap terjaga. Desas-desus yang aku dengar di luaran sana. Si pemberi uang misterius sudah memiliki julukan. Mereka menyebutnya Sultan Misterius. Sebagai seseorang yang sudah tajir melintir, aku mencoba untuk tetap menjadi pribadi yang low profile. Aku tak begitu mengumbar kekayaan. Hanya saja aku lebih fokus membeli beberapa tanah sebagai investasi di saat nanti Jin atau yang mereka sebut tuyul ini kembali pada ibunya. Dan sampai detik ini, aku sama sekali belum berani mengungkap tabir misteri dari Ayah Sriani. Tak ada pertemuan tanpa perpisahan. Setidaknya itu pepatah yang benar-benar nyata terjadi. Hari ini seperti biasa, aku mencari rumput untuk ternak-ternakku. Meski aku sudah mapan, kata mereka, aku tetap melakukan pekerjaan merumput sendirian. Aku mulai merumput sementara Jin aku biarkan bermain-main. Bocah itu riang sekali, tubuhnya penuh dengan lumpur. Namun aku lekas memandikannya di sungai karena tak ingin si tukang angon bebek pingsan melihat lumpur berbentuk bocah berjalan sendirian. Ia terus berlari ke sana kemari hingga tiba-tiba ia menemuiku dengan wajah yang berbeda. Wajah itu tiba-tiba ketakutan dan jarinya menunjuk-nunjuk ke arah kebun yang tak jauh dari tempatku merumput. "Kenapa, Jin? Kenapa?"
Aku mencoba menenangkannya, namun bocah itu justru menempel di punggungku. Lalu aku menggendong dan berjalan mengikuti arah jari telunjuknya. Melewati beberapa tumbuhan liar, aku tersentak sesaat setelah tepat melihat sumur tua yang penuh dengan ilalang. Sumur itu hampir mirip dengan sumur yang jin tunjukkan padaku. Jin aku melirik makin ketakutan. Ia menyembunyikan wajahnya di balik punggungku. Jantungku makin berdebar hebat. Ketika langkahku makin dekat dengan bibir sumur, dengan hati-hati sekali, aku melongokkan kepalaku untuk melihat ke dalam lubang sumur yang tak begitu dalam tersebut. Dan seketika mataku terbelalak, tak berkedip. Manakala aku melihat di dalam sumur, tubuh manusia mengambang. Airnya berwarna hitam. Sosok tubuh berdasar putih itu, sekilas aku amati, sudah mulai membusuk. Wajahnya yang menengadah, nyata sekali, telah sisa tinggal tengkorak kepala. Hanya beberapa dagingnya yang terkelupas. Dan seketika aku muntah, ketika aroma busuk menerobos masuk ke dalam lubang hidung. Secepat kilat aku berlari, kemudian berhenti di bawah pohon rindang untuk menenangkan diri. Nafasku tersenggal, seakan melihat hantu. Hantu yang seram tentunya. Aku melihat jin merapatkan tubuhnya padaku. Bocah itu ketakutan. Entah apa yang ditakutinya. Dengan terbata aku bertanya pada jin, "Itu ibumu?" Jin menganggukkan kepalanya perlahan. Tiba-tiba saja jin mendongak dengan terbata. Dia berucap lirih, "Bu." Ia melepaskan pelukannya dan kemudian berlari menuju ke samping kiriku. Aku yang kebingungan dibuatnya, tak pelak mengikuti larinya bocah itu. Dan aku terkejut bukan main ketika melihat daster putih sudah berada tepat di sebelah kiriku dengan kedua telapak kaki melayang. Ia melayang. Aku secepatnya merangkak menjauh dan seketika jelas sekali aku lihat wajah itu. Wajah yang sangat ayu, bagai putri kayangan. Dan tunggu, wajah itu mirip dengan Sriani. Aku masih tak bisa mengontrol nafasku yang memburu. Ketakutan benar-benar menguasai jiwa. Bulu kuduku meremang seketika. Kamu ibunya jin?" Makhluk apapun ini yang ada di depanku benar-benar merontokkan seluruh persendianku. Aku sama sekali tak bisa menggerakkan kedua kakiku. Padahal jika bisa, aku sudah lari terbirit-birit menjauh. Aku berpindah pandang. Kali ini aku melihat jin sudah menggelayut di kaki sosok perempuan yang masih melayang rendah di atas permukaan tanah. Sementara tangan sosok perempuan itu mengelus-elus kepala jin. "Terima kasih, kamu sudah menjaga anakku." Tiba-tiba aku mendengar suara, tapi entah suara siapa. Karena aku lihat bibir wanita itu tak bergerak sama sekali. Aku akan membawanya pergi kali ini. Pergi? Kemana? Bagaimana mungkin terbesit pertanyaan bodoh seperti ini? Dia kan ibunya jin, jadi suka-suka dia saja mau mengambil jin kapan saja. Lidahku sama sekali tak bisa bergerak, keluh. Sudah genap 100 hari. Ini waktunya aku akan pergi dari dunia ini. Terima kasih kamu sudah mau menjaga anakku. Tiba-tiba saja aku entah kenapa merasa ada sesuatu yang tak bisa aku tahan. Air, gumpalan air yang sudah terkumpul di mata. Aku melihat jin bocah itu dengan tingkah lugunya memilin-milin daster yang ibunya pakai. Tingkah konyolnya yang pasti akan membuatku rindu. "Ucapkan selamat tinggal, nak." Wajah perempuan itu menunduk ke wajah jin yang juga mendongak, memandang ibunya. Jin melangkah mendekatiku yang terdiam membisu. Bocah itu kemudian memelukku erat. Tak lama ia menatapku dan menghapus air mata yang tak sengaja menetes. Senyum itu, ia tersenyum tanpa perasaan apapun. Sementara aku, "Jin, jangan tinggalkan aku." Batinku yang makin membuat deras air mata mengalir. Jin mengecup keningku, kemudian dia berlari memeluk kaki ibunya lagi.
Setelah itu, keduanya pun pergi. Kedua bola mata hitam mataku masih melihat keduanya. Jin dituntun oleh ibunya menjauh dariku. Langkah kaki kecilnya benar-benar meninggalkan gores luka di hati. Sesekali ia melihatku dan melambaikan tangan mungilnya. Tangisanku pecah ketika aku melihat Jin dan ibunya menerobos ilalang dan kemudian menghilang. Jin! Seketika aku terbangun, terjaga dari tidurku. Keringat aku rasakan membasah di wajah. Aku menoleh ke arah kanan dan kulihat Jin masih tertidur dengan pulasnya. Ya Tuhan, aku bermimpi. Mimpi kehilangan bocah ini dan aku belum siap. Mimpi tadi begitu nyata. Aku menarik nafasku dalam, kemudian aku hembuskan perlahan. Entah apa yang akan terjadi nanti jika Jin benar-benar pergi. Pagi itu seperti biasa, aku mengajak Jin menikmati udara pagi desaku yang sangat menyejukkan. Minim polusi udara dan begitu indah pemandangannya. Sayang untuk dilewatkan. Dengan sepeda motor matic, ya benar, aku sekarang sudah punya motor. Aku mengapi Jin di depan. Bocah dari kalangan makhluk gaib itu senang bukan main. Sepanjang jalan tak henti-hentinya, dia menekan-nekan tombol klakson. Hingga sepanjang jalan juga aku merasa malu dengan orang-orang yang melihatku. Aneh. Jin, sudah jangan main klakson terus, malu. Tapi memang dasar anak-anak tak bisa dibilangin, masih tetap saja. Akhirnya kami berhenti di jembatan kecil di luar desa. Di sana juga aku melihat, sudah banyak remaja-remaja yang juga menikmati suasana pagi. Bentangan sawah yang luas, pegunungan yang nampak bening di kejauhan sana. Sementara beberapa kabut tipis bergentayangan di atas beberapa hamparan ilalang. Sangat mengagumkan. Mut, tiba-tiba ada yang memanggilku dan aku mendapati seorang bapak-bapak sudah berdiri di samping motorku. Pak Kasim, ada apa Pak? Kamu sudah dengar berita belum? Serunya sembari duduk di atas motorku. Berita apa Pak? Tanyaku penasaran. Ada babi ngepet berkeliaran di desa kita ini. Hah? Babi ngepet? Apa aku tak salah dengar? Itu kan hanya sebuah mitos. Tak mungkin aku mengatakan itu hanya mitos. Aku melihat Jin yang tengah sibuk senam sendirian. Dia kan tuyul yang dahulu aku anggap mitos dan sekarang aku malah mengurusnya. Memangnya ada Pak babi ngepet? Uang dari sultan misterius yang disebarkan ke beberapa warga hilang Mut. Banyak yang hilang. Saya saja hilang uangnya dari sultan itu. Apa? Jadi jerih payahku membagikan uang ke orang-orang tak mampu itu diambil sama si ngepet. Benar-benar kampret itu ngepet. Aku mendengarkan dengan seksama Pak Kasim bercerita panjang lebar, hingga aku menyimpulkan satu hal. Jika siapapun si ngepet ini harus segera aku singkirkan. Dia sudah meresahkan, terutama bagiku. Baiklah, dia sudah menabuh genderang perang padaku. Kita akan lihat siapa yang lebih legend, ngepet atau tuyul. 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu. Babi ngepet itu belum bisa aku endus keberadaannya. Bahkan Jin belum mampu mengenali siapa si ngepet ini. Luar biasa kekuatan mistis si ngepet. Kabar makin santer. Uang yang aku bagikan ke beberapa desa lain di luar desaku juga ikut menghilang. Babi ngepet ini sudah sangat membuatku murka. Sia-sia saja rasanya aku membagikan uang jika harus dicuri lagi oleh si babi. Aku hanya berpikir mungkin babi itu buta hingga tak bisa membedakan mana orang kaya dan orang yang tak punya. Segala kegiatan masyarakat ditingkatkan, mulai dari pos kampling yang tadinya tak pernah lagi jalan, sekarang makin ramai tiap hari. Para bapak terutama sangat berantusias untuk menangkap si ngepet ini. Begitupun aku. Semenjak aku kaya, aku tak pernah lagi meminta Jin untuk mencuri uang. Praktek pencurian uang tuyul itu sudah lama sekali aku hentikan. Asal kau tahu, aku membagikan uang murni dari keuntungan jual beli sapi-sapiku. Seperti malam ini, ketika aku akan membagikan lagi beberapa uang kepada warga yang membutuhkan, tiba-tiba aku mendengar suara di belakang rumah. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku melangkah pelan menuju kamar Jin.
dan aku perlahan membangunkan. Jin, Jin, bangun. Bocah yang masih saja pelontos itu mengeliat, namun dia tidur lagi, hanya berpindah posisi. Aku kesal, aku tarik kakinya. Jin, bangun, bisikku lagi di telinganya. Tapi tiba-tiba Jin terduduk di kasur dengan menyeringai. Kedua gigi runcingnya keluar. Itu pertanda jika dia mencium sesuatu. Dan benar saja, aku mendengar bunyi gemerusuk di dalam kamarku yang lain dan suara khas binatang babi. Jin, biarkan dia mengambil uang, lalu kamu ikuti kemana dia pulang. Aku berbisik sekali lagi pada Jin. Bocah itu mengangguk. Beberapa saat kemudian dari balik pintu kamarku yang sedikit terbuka, aku melihat seekor babi tengah berjalan menuju pintu luar dan mulutnya sudah menggigit beberapa gepok uang yang akan aku bagikan ke beberapa warga. Melihatnya mampu menembus tembok, aku tak merasa takut karena itu sekarang jadi santapanku tiap hari. Jin pun mampu melakukan itu. Jin, sekarang kamu ikuti dia. Dengan satu perintahku, Jin menghilang tiba-tiba. Sementara itu aku langsung menuju ke kamarku yang lain. Dan aku lihat semua uang di atas kasur hilang. Aku mendengus geram. Baiklah, aku masih menunggu kabar dari Jin. Bocah itu belum kembali. Apa yang terjadi di sana? Aku mulai mengkhawatirkannya, sebab makhluk yang dia hadapi kali ini juga makhluk dari dunianya. Apa mungkin Jin sedang bertarung dengan babi itu? Tak lama aku bisa bernafas lega, karena kulihat Jin sudah kembali dengan utuh. Gimana Jin? Kamu sudah tahu rumah si babi itu? Bibirku tersenyum puas ketika Jin menganggukkan kepala botaknya. Siang itu aku mengajak Jin menelusuri petunjuk yang sudah ia dapat. Desaku aku kelilingi. Satu persatu rumah Jin awasi. Juga tak luput rumah Sriani. Ia yang tengah duduk membaca buku di teras rumahnya tersenyum melihatku. Bersama Jin dan bocah itu pun melompat-lompat senang bukan main di atas motor metiku ketika melihat Sriani. Dia menunjuk-nunjuk ke arah Sriani sambil menengadah menatapku. Aku tahu Jin, tapi dia bukan ibumu, kataku lirih. Tak apa, aku tak ingin sakit hati lagi. Biarlah dia bahagia. Sebentar lagi Sri akan menikah dengan seorang yang kaya. Perjodohannya benar-benar tak bisa aku gagalkan, meski aku sekarang sudah berubah. Surat undangan pernikahan darinya sudah kubakar bersama luka, kukubur bersama duka, dan kulupakan bersama masa lalu. Jin tiba-tiba menyeringai ketika kami melewati rumah bagus, berdekatan dengan rumah Pak Kades. Ini Jin, kamu yakin? Aku berhenti sejenak di depan rumah megah itu. Ini rumah Mbak Sumi sama suaminya, Mas Tejo. Mereka dahulu memang susah seperti aku, tapi kemudian mereka pergi dari desa, katanya merantau. Tapi begitu pulang, mereka sudah bisa membeli rumah megah bekas rumah juragan Kasno ini. Ya, Mas Tejo dan Mbak Sumi terkenal dermawan. Ia bahkan menyumbang ke masjid dalam jumlah besar. Juga semua orang sudah memastikan jika sultan misterius itu adalah mereka. Sekarang mereka terkenal. Memang sekarang sedang terkenal, tapi ternyata baru aku tahu sekarang. Belum selesai mengamati rumah Mbak Sumi, aku melihat beberapa orang berboncengan sepeda motor melintas di depanku. Pak, ada apa Pak? Tanyaku pada salah satu bapak yang membonceng anaknya. Babi ngepet sudah tertangkap Mas Mahmud. Apa? Babi ngepet tertangkap? Tapi ini rumah babi ngepetnya. Jadi babi ngepet itu lebih dari satu. Aku kebingungan. Jin, kamu gak salah rumah kan ini? Benar ini kan rumahnya babi ngepet itu? Tanyaku meyakinkan Jin. Tak mungkin saja Jin salah mengikuti. Aku memutar sepeda motorku dan aku mengikuti beberapa orang yang berduyun-duyun mulai menuju ke sebuah rumah. Aku terperangah ketika melihat rumah permanen yang sudah dikepung oleh para warga. Mereka dengan beringas berteriak-teriak. Berbagai senjata tumpul mereka acungkan. Sementara itu si pemilik rumah, yakni Mbak Putri, aku lihat dia ketakutan. Beruntung sekali amukan warga itu bisa direda oleh aparat desa, terutama Pak RT.
Tak ada bukti sama sekali jika Mbak Putri adalah babi ngepet. Kalian salah orang. Ingin rasanya aku berteriak seperti itu. Tapi aku tahan, aku tak ingin gegabah. Karena bisa saja ucapanku nanti akan berbalik pada aku. Tiba-tiba saja jin menyeringai lagi ketika melihat seseorang melintas di depan kami. Dia adalah Mas Tejo, si ngepet yang sesungguhnya. Mas Tejo, aku lihat berhenti di bawah pohon nangka di depan rumah salah satu warga. Ternyata dia menjemput istrinya, Mbak Sumi. Ini biang keroknya. Aku membatin. Hujan deras di desaku mengguyur dari tadi sore, hingga selarut ini belum juga mereda. Malam ini aku tengah menyusun rencana dengan jin. Aku akan membongkar kedok si ngepet. Setelah siap dengan rencana matang, aku bergerak menuju rumah Mas Tejo. Mengendap-endap dalam guyuran hujan, namun belum sempat sampai di rumah Mas Tejo. Tiba-tiba aku melihat seekor babi melintas di depanku. Jin yang aku gendong langsung mengejar babi itu. Sementara aku berteriak, "Babi ngepet!" Lantang suaraku menerobos di sela-sela hujan. Aku membunyikan kentongan berkali-kali hingga membuat semua warga desa terbangun. Aku berlari mengikuti jin yang tak bisa kukejar bersama orang-orang yang sudah mulai berbondong-bondong mengikutiku. Salah satu di antara mereka ada yang membawa badik. Semua warga masih mencari di mana si babi sialan itu, termasuk juga aku. Tapi aku tak mencari babi, aku mencari jin. Kemudian dari semak-semak aku melihat jin. Lalu dia menunjukkan di mana babi ngepet itu bersembunyi. Rupanya babi itu punya rasa takut juga, hingga dia meringkuk di salah satu kandang kambing warga. Aku mengajak warga lain untuk mengikutiku. Dalam hujan yang makin menderas, kami sama sekali tak peduli. Aku menerjang hujan bersama para warga dengan langkah hati-hati. Aku mendekat ke arah kandang kambing. Seketika, aku melihat seekor babi tengah berada di bawah kandang. Ketika melihatku, babi itu mencoba lari. Tanpa pikir panjang, aku sambar badik yang dibawa tetangga. Dengan secepat kilat, aku lemparkan badik itu ke arah si ngepet. Pekikan menciut terdengar dari babi yang masih berlari. "Mampus kau!" Geramku ketika melihat badik itu menancap di punggung si babi. Semua warga makin beringas mengikuti kucuran darah yang keluar dari tubuh babi. Aku pun juga masih mengikuti. Namun kali ini aku memilih untuk di belakang mereka, hingga sampai akhirnya babi itu masuk ke dalam rumah megah. Yang tak lain adalah rumah Mbak Sumi. Warga yang sudah penuh amarah langsung meringsek masuk ke dalam rumah. Dan aku pun melihat babi ngepet itu sudah berubah wujud menjadi Mas Tejo. Di punggung lelaki itu tertancap badik yang tadi aku lempar. Darah segar memerah di atas keramik putih. Dan aku lihat badik itu kini menancap lebih dalam. Entah siapa yang melakukannya. Terungkapnya babi ngepet membuat desaku tenang kembali. Setelah jasad Mas Tejo dikebumikan, warga kembali beraktivitas seperti biasa, termasuk juga aku dan jin. Tapi yang membuatku heran, di mana Mbak Sumi sekarang? Ia menghilang entah kemana dan menjadi buronan warga. Aku dan jin pulang dari peternakan sapi yang aku kelola, tak jauh dari desaku, di tempat yang agak jauh dari pemukiman. Dikarenakan aku tak ingin mengganggu warga desa dengan aroma tai sapi yang mungkin akan menimbulkan polusi udara. Di atas motor metik, aku mengapit jin yang memegangi ular piton kecil yang dia dapat di sawah. Ular itu mungkin sedang meregang nyawa. Tapi biarlah, jin menyukai itu. Di tikungan ujung desa, tiba-tiba saja sebuah mobil nyaris menabrak kami. Aku dan jin tersungkur di semak-semak. Laki-laki jin menyeringai ketika melihat seorang lelaki muda seusiaku, 28 tahun, turun dari mobil. Aku mengamati dengan seksama sembari aku menarik motorku yang rubuh. "Hei, kalau belok itu lihat-lihat, main belok saja kamu ini." Teriaknya keras ke arahku. Dia berdiri berkacak pinggang. Aku masih diam. Aku hanya memandanginya saja. Ya, aku takut dengan siapa yang aku hadapi saat ini. Dia adalah Bagas, pemuda nyentrik dari desa sebelah. Di kepalanya terdapat sebuah belangkon dan jari-jarinya penuh dengan cincin mistis.
yang ia dapat dari kuburan keramat, dan orang-orang sering menyebutnya dengan sebutan dukun. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.